Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan terakhir kita akan tutup pembahasan kita tentang penjelasan ringkas beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah azza wa jal. Tentunya telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat yang berbeda dan banyak, tentang yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang harus dimiliki seorang da'i. Kita mengambil beberapa poin yang penting, insyaallah ta'ala. Maka yang pertama adalah tentunya al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Akhlak yang paling utama adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah. Dia berdakwah kepada Allah, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan untuk supaya dia terkenal, tidak menginginkan supaya dia dipuji dan disanjung oleh manusia, akan tetapi dia semata-mata dengan dakwahnya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru manusia ilallah, menuju Allah, kepada Allah. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang wajibnya juga keikhlasan. Jadi dakwahnya seseorang itu bukan untuk tujuan dunia, tetapi adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-33, Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah ilallah. Jadi bahasa ilallah ini selalu ada. Berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, bukan di jalannya syaitan atau di jalannya dunia atau di jalannya hawa nafsu, tetapi dakwahnya itu adalah ditujukan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang da'i untuk mengikhlaskan niatnya di dalam dakwahnya, di dalam ucapannya, di dalam mengajarnya, di dalam khutbahnya, di dalam tasmi'nya, di dalam menghafalnya, di dalam mendengarkan siarannya, menghadiri majlis, semuanya dia niatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menuntut ilmunya juga diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu kunci keberhasilan seorang da'i ilallah. Dia akan menjadi orang yang utama di sisi Allah dengan dia mengikhlaskan niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang kedua, akhlak yang kedua adalah antakuna ala bayyinatin fi da'watik. Hendaklah dakwahmu itu dibangun di atas kebenaran, di atas ilmu, di atas hujjah. Ay ala ilmin, yaitu di atas ilmu. La takun jahilan bima tad'u ilaihi. Jangan sampai engkau tidak tahu dengan apa yang kamu dakwahkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang sama yang sudah saya sebutkan tadi, Yusuf 108, Ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, di atas hujjah, di atas keterangan yang jelas, yaitu di atas ilmu. Naam.
Ya, jadi ini adab dan akhlak yang kedua. Dia harus mengilmui, memahami apa yang akan dia sampaikan. Karena ini adalah amanah. Jangan sampai dia salah dalam menyampaikan atau justru yang disampaikan adalah sebuah keburukan sehingga itu akan menjadi sumber apa? Ya, sumber keburukan. Akhirnya ya, keburukan itu akan terus mengalir dan dosanya akan terus mengalir. Sehingga engkau harus menguasai dan mengerti apa yang akan engkau sampaikan. Naam. Fala budda minal ilmi fal ilmu fariidatun wa iyyaka an tad'u ala jahalah wa iyyaka an tatakallama fi ma la ta'lam. Maka wajib dakwah itu dibangun di atas ilmu. Sehingga ilmu itu adalah sesuatu yang harus, tidak boleh tidak di dalam dakwah ini. Dan hati-hatilah engkau untuk berdakwah di atas jahalah, kebodohan. Wa iyyaka, dan hati-hati pula untuk engkau berbicara tanpa ilmu. Sehingga yang menjadi ya timbangan dan menjadi sandaran adalah apa? Ilmu. Demikian pula tatkala engkau menangani sebuah kasus dan sebuah perkara, maka juga harus engkau tangani dengan ilmu. Naam. Ya, jadi ilmu itu adalah pemimpin. Naam, fal jahilu yabni yahdimu wala yabni. Perhatikan kata beliau, kata Syekh bin Baz, bahwasanya orang yang jahil, orang yang bodoh itu akan yahdim, akan meruntuhkan dan menghancurkan. Wala yabni, bukannya dia membangun tetapi malah menghancurkan. Karena kalau seseorang berdakwah tanpa ilmu, berdakwah di atas kebodohan, atau dia menangani sebuah perkara dengan kebodohan, malah justru akan menimbulkan mafsadat-mafsadat yang lebih besar. Sehingga bukannya dia membangun bangunan Islam ini, tapi justru dia akan meruntuhkan keislaman tersebut. Wa yufsidu wa la yuslih, seorang yang bodoh tak punya ilmu akan merusak, bukannya malah memperbaiki. Fattaqillaha ya Abdallah, iyyaka an taqula 'ala Allah bighairi ilm. Bertakwalah engkau wahai hamba Allah. Hati-hatilah kamu untuk mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu. La tad'u ila syai'in illa ba'dal ilmi bihi, janganlah engkau mengajak manusia kepada sesuatu kecuali setelah kamu meyakininya, mengilmuinya bahwa itu adalah kebenaran. Wal basirati bima qalahu Allah wa rasuluh, dan engkau juga mendasari kebaikan yang engkau dakwahkan tersebut dengan apa yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fala budda min basiratin wa hiyal ilmu, maka wajib dakwah seseorang itu dibangun di atas basirah, yaitu apa? Ilmu, yaitu hujjah. Naam. Fa'ala talibil ilmi wa 'ala ad-da'iyati an yatabassar fima yad'u ilaihi wa an yanzura fima yad'u ilaihi wa dalilihi. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu sebelum dia berdakwah untuk yatabassar, untuk berbekal dengan basirah, dengan ilmu ya, terhadap apa yang akan dia sampaikan. Jadi dia harus pahami dulu. Dia harus mengerti dulu apa yang mau dia sampaikan itu betul-betul apa? Sebuah hal yang benar. Naam. Wa an yanzura fi ma yad'u ilaih, dan dia meneliti apa yang akan dia sampaikan itu, yang akan dia dakwahkan itu, dan juga melihat dan mengoreksi dalil-dalilnya. Apakah yang akan dia sampaikan itu sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah atau tidak? Fa in dhahara lahu al-haqqu wa 'arafahu da'a ila dzalik. Maka jika sudah jelas nampak baginya kebenaran pada perkara yang mau dia sampaikan, dia dakwahkan, dia sampaikan kepada manusia. Sawa'un kana dzalika fi'lan aw tarka, baik yang dia sampaikan itu adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan atau sebuah larangan yang harus dia
tinggalkan. Fayad'u ilal fi'li idza kana ta'atan lillahi wa rasulih wa yad'u ila tarki ma nahallahu anhu wa rasuluhu ala bayyinatin wa basirah. Maka dia mengajak manusia, berdakwah kepada manusia untuk melaksanakan sebuah perbuatan yang memang itu ketaatan kepada Allah, dan dia juga mendakwahkan kepada manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu semua dibangun di atas apa? Ilmu, dan dibangun di atas dalil. Naam. Ya. Jadi ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai antum ataupun kita mengingkari seseorang, mengkritik seseorang dalam keadaan kita tidak mengilmui apa yang sedang kita kritik ini. Sehingga terkadang ternyata kamu yang salah. Kamu menganggap orang salah, ternyata kamu yang salah karena kamu tidak tahu hukumnya dan tidak tahu ilmunya. Tetapi kamu sudah punya pandangan negatif terhadap saudaramu, seolah-olah dia melakukan sebuah kejahatan dan kesalahan yang besar, padahal tidak ada apa-apanya di situ. Nah, jadi ini seorang dai, syaratnya, ini syarat yang harus dimiliki oleh seorang dai, wal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, an ya'rif wa ya'lam, untuk mengetahui dan mengilmui apa yang akan dia sampaikan itu benar, betul-betul benar, sesuai dengan al-adillah, dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah, dan apa yang akan dia ingkari juga memang betul-betul mungkar, perkara yang mungkar yang sesuai dengan al-adillah minal kitab was sunnah. Repotnya terkadang seseorang tidak menguasai ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan, atau tentang perkara yang dilakukan oleh seseorang yang dia anggap mungkar, padahal hal itu bukan sebuah kemungkaran. Sudah membangun dulu sebuah vonis, ini orang ini begini dan begitu, melakukan kemungkaran. Nah, ya, dia sendiri belum tahu hukumnya tentang perkara yang dilakukan saudaranya, atau bahkan dia sendiri belum tahu kebenaran dan fakta dari berita yang dia dapatkan yang dilakukan saudaranya. Mendengar berita si fulan mengatakan demikian, ya, belum dia teliti itu sebuah berita, tetapi sudah dia sebarkan, dan bahkan dia membangun di atas berita yang tidak jelas tersebut sebuah vonis. Nah, ini fitnah yang terjadi sekarang, yang kita rasakan sampai terjadi perpecahan seperti ini, karena berita-berita yang belum jelas. Si fulan begini, si alan begitu. Nah, atau menganggap itu semua sebagai sebuah hal yang besar, padahal bukan sebuah hal yang besar, bahkan bukan hal yang mungkar. Tetapi dia sudah terlanjur menyebarkan ke sana kemari, memvonis, oh si A ini satu, punya kesalahan 1, 2, 3, 4. Nah, tanpa adanya tathabbut dan tabayyun. Ketika mau didudukkan, ayo kita temui, kita cross check beritanya, kita kumpulkan semua saksi-saksi, bukti-bukti, tidak mau. Oh jangan, ini itu alasannya. Nah, ini penyakit-penyakit yang harus kita hilangkan dari diri kita. Nah, ya, setelah mengecek keabsahan dan kebenaran berita itu, baru kita setelah itu mulai mempelajari. Oh ini betul, si fulan melakukan seperti ini atau mengatakan seperti ini. Nah, perkataan ini apakah mungkar atau ternyata tidak sebuah kemungkaran? Kamu harus ilmui. Mari kita bahas. Hadhil maqulah, statement ini, pernyataan ini, apakah ini sebuah kemungkaran atau ternyata bukan sebuah kemungkaran? Karena sangat ironis, engkau menganggap ini sebuah kemungkaran yang kemudian engkau langsung membangun hukum di atas pandanganmu tersebut yang belum tentu benar, bahkan kamu memvonis saudaramu.
Yang lebih parahnya lagi, engkau sudah terlanjur berburuk sangka kepada saudaramu, menganggap itu sebuah mungkar, kemudian engkau memvonis saudaramu, ditambah lagi engkau tidak mau mendatanginya dan menasehatinya, tapi engkau sebarkan kesalahan-kesalahan yang menurutmu kesalahan itu kepada orang lain untuk menghasut dan menanamkan permusuhan. Perpecahan tidak akan pernah berhenti kalau seperti ini akhlak seorang manusia. Bertakwalah kepada Allah. Belajar ya akhi. Pelajari, kamu berada di sebuah kehidupan yang diberikan kesempatan yang banyak untuk belajar. Selain engkau belajar ilmu syar'i, menghukumi setiap masalah demi masalah sesuai dengan pandangan syariat, sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, kamu juga pelajari bagaimana akhlak dan adab dan etika dan moral yang baik dengan saudaramu dan dalam bersikap kepada saudaramu. Nah, yang seperti ini sehingga kadang masalah kecil, masalah sepele. Nah, makanya ada dalam bahasa Syekhuna Abdullah Al-Bukhari apa? At-tahwil wa tadkhim. Tadkhim itu adalah menganggap masalah tersebut menjadi besar, membesar-besarkan masalah. Wa tahwil, menganggap masalah itu mengerikan, padahal sepele sekali. Wah, ini naam si fulan, penghancur dakwah salafiyah. Si fulan naam telah tergelincir dalam perkara-perkara akidah. Nah, saya jadi ingat poin-poin. Nah, dan itu fitnah seperti ini akan terus bergulir kalau kita tidak memutus akar-akarnya, mencabut akar-akarnya. Perpecahan lagi. Ini sudah hampir berakhir fitnah. Tetapi sekarang mulailah fitnah tersebut. Nah, juga muncul terkadang dari dalam, dari barisan salafiyin. Nah, maka kita harus banyak belajar. Kuncinya adalah ilmu dengan niat yang ikhlas. Tidak ada yang lebih tinggi dari ilmu. Nah, wahai Abdallah, seseorang menjadi mulia, para ulama menjadi mulia di sisi Allah, diberikan label oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai warathatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Karena apa? Karena ilmunya. Karena mereka mengenal Allah, karena mereka mengenal hukum-hukum Allah, sehingga ketika mereka tinggi pengenalannya dan pengetahuannya kepada Allah, mereka semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ilmu tidak tidak pandang bulu. Mau dia pejabat, kalau berilmu kita harus memuliakannya. Mau dia orang miskin, kalau berilmu kita harus memuliakan dia. Mau dia tua, kalau berilmu kita harus muliakan. Mau dia muda, kalau berilmu kita harus muliakan. Ilmu adalah kunci dari segala sesuatu. Nah, karena itulah yang menjadi cahaya yang akan menerangi manusia. Nah, ya, begitulah perumpamaan para ulama. Kan nujumi fis sama, bagaikan bintang-bintang di langit yang menerangi kegelapan bumi sehingga manusia bisa berjalan dan selamat ya di dalam menempuh perjalanannya. Nah, ya, sehingga inilah akhlak seorang dai. Yang kedua, harus berilmu, mengilmui apa yang hendak dia sampaikan, apa yang hendak dia dakwahkan, apa yang mau dia ingkari, apa yang mau dia perintahkan. Berilmu terhadap menghadapi sebuah masalah, sebuah kasus, sebuah problem, semuanya dikembalikan kepada ilmu kitab wa ilmu sunnah, ilmu Alkitab dan ilmu sunnah dengan penjelasan para al-ulama dan pemahaman salaf as-salih. Kemudian akhlak yang ketiga, naam, antakuna haliman fi da'watik, rafiqan fiha.
Mutahammilan saburan. Hendaknya seorang dai, engkau wahai dai, halim, bijaksana. Berhati-hati di dalam berdakwah. Penuh perhitungan dan pertimbangan. Jangan sembarangan dan serampangan. Rafiqan fiha, engkau memiliki kelembutan di dalam dakwahmu. Mutahammilan, engkau menampung dan menahan segala macam duri-duri dan kerikil dalam dakwah ini. Saburon, dan engkau sangat bersabar. Ya, jadi seorang dai haruslah begitu. Jangan emosi, jangan mudah emosi, jangan pula mudah naik darah. Jangan kaku, yang elastis. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka dengan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau wahai Rasul bisa berlaku lembut terhadap mereka. Jadi asas dalam dakwah adalah apa? Ar-rifq wal-lin, kelembutan. Lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kaku dan kasar, suka marah, mudah emosi, sikapmu bengis, mau menang sendiri, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan bubar darimu, lari darimu. Maka di antara akhlak seorang dai, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul kita dan kita semua, wastaghfir lahum, setelah kamu maafkan, mintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak seperti apa yang seperti ini? Begitu mulianya. Selain kita maafkan saudara kita yang mungkin punya kesalahan sama kita, kita juga doakan dia dan memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saudaraku, maafkanlah saudaraku, berikanlah bimbingan kepadaku dan kepada saudaraku menuju jalan yang baik. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka berdiskusi, bermusyawarah. Fal musyawaratu aslun. Fi hadzal din, demikian pula musyawarah itu adalah sebuah prinsip dalam agama ini. Nabi ini yang diperintahkan musyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah jelas, ya, yang keluar dari beliau adalah wahyu. Tidak mungkin salah kalau memutuskan. Ya. Tetapi masih diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, mengajak berdiskusi dan musyawarah sahabat-sahabatnya. Lah kamu siapa? Seberapa sih tingkat ilmumu dan kepandaianmu dan kecerdasanmu dan pengalamanmu? Sehingga kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri, merasa cukup dengan pengalamanmu dan pandanganmu. Tidak bisa. Karena kita manusia itu arafnal asya wa ghaba annal asya. Kita tahu beberapa perkara, kita mengilmui, kita punya pengalaman, tapi yang tidak kita ketahui, yang kita belum punya pengalaman dalam hal itu lebih banyak lagi. Itulah manusia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan setiap di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang berilmu. Sehingga ketika kita bermusyawarah, muncullah pendapat-pendapat, ide-ide dari yang lain, yang terkadang ide itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sehingga akan muncul sebuah kesepakatan dan kesimpulan yang lengkap,
dan juga yang mencakup. Nah, jadi ini adab seorang dai adalah apa? Lemah lembut. Nah, menahan gangguan, bersabar. Nah, dan ini juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 125. Nah, yang sudah kita baca sejak pertemuan pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan al-hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan kehati-hatian, dengan kelembutan, memudahkan orang. Kalau bisa masalah yang besar itu diringkas. Masalah yang sulit dimudahkan. Masalah yang berat diperingan. Jangan malah masalah yang ringan dipersulit. Seolah-olah ini adalah hal yang besar. Padahal sebenarnya sepele. Nah, sehingga akan muncul dari situ dhon-dhon, prasangka-prasangka yang buruk. Kalau pikiran dan hawa nafsu itu dibiarkan, dia akan semakin liar kemana-mana. Tahan. Naam, stop. Kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan etika-etika syar'i. Naam, ya. Kemudian, naam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, bagaimana ketika mereka berdua menghadapi manusia yang paling bengis dan paling sombong dan congkak dan angkuh di muka bumi ini. Yang paling kejam. Yuqattilu abna'akum ma yastahyi nisa'ahum. Nah, yuqattilu abna'ahum. Mereka, ya, orang-orang bayi laki-laki yang hidup di masa itu sama Fir'aun dibunuh. Nah, mereka memperbudak ya rakyat mereka. Nah, tetapi ternyata ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bersama saudara beliau Nabi Harun memberikan pesan kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan ucapan dan perkataan yang layyin, empuk. Layyin itu apa? Empuk. Yang lembut. Nah, la'allahu, bisa jadi dan semoga si Fir'aun ini yatadzakkaru au yakhsha, bisa ingat atau takut. Nah, ini Fir'aun. Lalu bagaimana dengan saudaramu semuslim? Nah, lalu bagaimana apalagi saudaramu sesama salafi, satu manhaj? Nah, ya, kamu berbuat baik kepadanya, kalau dia salah maka diingatkan, dinasihati. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Beliau mendoakan, wahai, ya Allah, man waliya, barang siapa yang mengurusi urusan umatku dengan sebuah urusan, yang memimpin umatku dengan sebuah kepemimpinan, urusan apapun dan kepemimpinan apapun, dia diberikan wewenang untuk bisa memimpin saudaranya dalam lingkup apapun. Maka kata Nabi, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku farafaqa bihim, kemudian dia lembut terhadap rakyatnya, terhadap orang yang dipimpin, terhadap anggotanya,
farfuq bihi, maka berlakulah lembut terhadapnya, ya Allah. Dan barang siapa yang mengurusi urusan dari umatku, kemudian dia syaqqa alaihi, memberatkan ya umatku, fashquq alaihi, maka beratkanlah dia, berilah keberatan kepadanya. Naam, ya, sehingga ini merupakan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita di dalam berdakwah kepada Allah, naam, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan kelembutan, memudahkan manusia, jangan membuat manusia lari, jangan bersikap kaku, jangan mudah emosi, jangan mudah baper, jangan mudah sakit hati. Naam, ya, jangan mempersulit urusan. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berilah kabar gembira dan janganlah engkau membuat orang lari. Jangan sampai manusia lari dari kebenaran, lari dari dakwah ini karena kamu. Bukan mereka karena tidak suka terhadap dakwah ini, tapi kamulah yang menjadi sebab manusia lari dari dakwah. Maka bertakwalah kepada Allah karena sikap-sikapmu yang buruk, karena kamu yang kaku, kamu yang kasar, kamu yang sembarangan, kamu yang suka tergesa-gesa, suka memvonis orang, suka menganggap orang, bersuudzon kepada orang. Jadi ini semua harus dihilangkan. Di dalam berdakwah kepada Allah ini sangat memberikan efek. Maka orang akan mudah menerima kebenaran ketika kebenaran itu disampaikan dengan baik oleh orang yang berakhlak baik. Bahkan terkadang hanya dia melihat kepada akhlak seseorang, dia tertarik terhadap apa yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga bukannya dia lari dari dakwah, bahkan justru dia yang akan mencari dakwah tersebut karena akhlak yang mulia, karakter yang bagus dan baik yang dibawa oleh seorang dai ilallah azza wa jalla. Kemudian di antara akhlak berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang dai, an ya'mala bima yad'u ilaihi wa an yantahiya amma yanha anhu. Seorang dai wajib untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan dan untuk meninggalkan dan menjauhi apa yang dia larang. Wa an yakuna dza khuluqin fadilin, dan hendaknya seorang dai itu memiliki akhlak yang mulia. Wasiratin hamidatin, dan seorang dai hendaknya memiliki sirah, biografi, memiliki kelakuan, perilaku yang hamidah, yang terpuji. Wasabrin wa musabaratin, dan seorang dai hendaknya memiliki kesabaran, wa musabarah, dan continue dan konsisten di atas kesabaran tersebut. Jadi kesabaran itu tanpa batas, karena pahala kesabaran juga tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas dan hitungan. Maka kesabaran itu wajib, dan continue dan konsisten di atas kesabaran juga harus. Wa ikhlasin fi da'watihi, dia juga harus ikhlas di dalam berdakwah. Wa ijtihad, dan juga bersungguh-sungguh fi ma yusilul khaira ilan nas, dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Kalau dia ingin manusia menerima kebenaran yang kamu sampaikan, kalau kamu ingin supaya manusia mengamalkan kebenaran yang kamu sampaikan, kamu juga harus bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran tersebut.
Bagaimana mungkin orang akan tertarik dengan apa yang kamu sampaikan kalau kamu sendiri tidak punya semangat dan keseriusan di dalam berdakwah? Naam, apa yang kamu miliki, naam, gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Dan sebelum itu semua, kamu persiapkan apa yang akan kamu sampaikan. Seperti akhlak yang kedua tadi, mengilmui secara betul apa yang akan dia sampaikan. Kamu persiapkan, nah, materi yang akan kamu sampaikan. Nah, maka ini adalah akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Wa fi ma yub'iduhum minal batil, dan dia juga bersemangat untuk menjauhkan manusia dari kebatilan. Wa ma'adzalika yad'u lahum bil hidayah, ditambah lagi dia mendoakan manusia yang dia dakwahi agar supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minal akhlaqil fadilah, ini di antara akhlak yang sangat utama. An yad'u lahum bil hidayah, mendoakan mereka semua, mendoakan manusia supaya mendapatkan hidayah. Dan dia mengatakan, hadakallah, Allah yahdik, wafaqakallah, rahimakallah, arsyadakallah ila ta'atih. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu, semoga Allah membimbingmu, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, dan semoga Allah membukakan hatimu untuk menerima kebenaran. A'anakallah ala qabulil haq. Semoga Allah membantumu untuk bisa menerima kebenaran. Tad'uhu wa turshiduhu wa tasbiru 'alal adza wa ma'a dzalika tad'u lahu bil hidayah. Engkau mengajaknya, engkau membimbingnya, dan engkau bersabar terhadap gangguan-gangguan yang muncul darinya, ditambah lagi engkau tetap mendoakan hidayah untuk dia. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, lama qila an Daus innahum asaw. Ketika Nabi diberitahu bahwasanya kabilah Daus mereka melanggar dan bermaksiat, faqala, maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus, berilah hidayah kepada kabilah Daus, dan datangkanlah mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa beliau. Wa tad'u lahu bil hidayati wat taufiqi liqabulil haq, fakana qudwatan salihatan fima yad'u ilaihi. Engkau doakan mereka, orang-orang dan manusia yang kamu dakwahi, untuk bisa menerima kebenaran dan supaya mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah. Maka engkau menjadi qudwah, panutan dan suri teladan yang baik untuk mereka. Laisa man yad'u ila syai'in tsumma yatrukuhu, bukan orang yang mengajak manusia melakukan sesuatu tapi dia meninggalkannya dan melanggarnya. Nah, jadi kamu mengamalkan kebaikan tersebut yang kamu sampaikan. Naam. Au yanha anhu tsumma yartakibuhu, dan dia bukan orang yang melarang manusia dari suatu perbuatan tapi justru dia yang melakukan perbuatan tersebut. Na'am, hadhihi halul khasirin, inilah kondisi orang-orang yang akan merugi, yang akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah ketika engkau mengatakan sesuatu dan tidak kamu lakukan. Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah ayat 44, sudah kita sampaikan kemarin, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kebaikan yang kamu perintahkan itu tidak kamu lakukan, bahkan kamu langgar dan kamu tinggalkan. Wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Demikian pula
dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana azab dan siksa yang akan didapatkan oleh seorang dai yang memerintahkan manusia kepada kebenaran dan mencegah manusia dari kemungkaran, tetapi justru dia yang melanggar perintah dan larangan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang di hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabu batnihi, kemudian isi dari perutnya, usus-ususnya akan keluar. Naam. Kemudian fayaduru fiha kama yadurul himar birraha. Kemudian dia akan berkeliling, memutari ya neraka seperti himar, keledai ya yang memutari apa? Alat penggiling. Ya digunakan untuk apa? Memutar alat penggiling. Berputar seperti itu, tidak ada habisnya. Naam, fayajtami'u alaihi ahlun nar. Maka setelah penduduk neraka melihat kejadian tersebut dan mengenali orang itu, para penduduk neraka akan berkumpul mendatanginya. Fayaquluna lahu, kemudian mereka akan bertanya kepada orang itu, ya fulan, alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Wahai fulan, bukankah dulu engkau yang memerintahkan kami kepada yang ma'ruf dan mencegah kami dari yang mungkar? Naam, fayaqulu bala, maka orang itu mengatakan, iya, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Iya, dulu aku memerintahkan kalian kepada perkara yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah. Dan aku mencegah kalian dari perkara-perkara yang mungkar, wa atihi, tetapi justru aku yang melakukan perkara mungkar tersebut. Nah, jadi ini kondisi seorang da'i ilallah yang tidak mengamalkan ilmunya, ancaman dan azab yang sangat besar ya yang akan dia terima di neraka kelak. Nas'alullah as-salamah. Naam. Ya. Jadi itu naam yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dia adalah mengamalkan ilmunya, dia bersabar di dalam berdakwah, dia lemah lembut, dia menjadi contoh ya bagi naam orang-orang yang dia dakwahi. Kemudian naam yang terakhir yang merupakan akhlak seorang dai yang perlu saya sampaikan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Beliau mengatakan as-sidq, di antara akhlak yang penting adalah kejujuran. Nah, telah datang di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya perintah-perintah yang memerintahkan kita untuk berlaku jujur dan menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang jujur. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Nah, kita diminta untuk bergabung dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang jujur. Nah, dan bahkan kejujuran itu salah satu perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak, dan perkara yang akan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah 119, hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, pada hari ini akan bermanfaat
bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Jadi kejujuran orang yang berlaku jujur akan memberikan manfaat pada hari itu, yaitu pada hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah mereka atau di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya kejujuran itu tidak sebatas dalam lisan. Oleh karenanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, wa haqiqatus sidqi husulus syai'i wa tamamuhu. Dan hakikat daripada kejujuran itu adalah sesuatu yang terrealisasi dan sempurna. Naam. Ya. Wa kamalu quwwatihi wa ijtima'u ajza'ihi. Naam, dan juga kekuatan yang sempurna dan bagian yang terkumpul. Nanti akan saya jelaskan. Wa yakunu fil qasdi wal qawli wal amal, dan kejujuran itu mencakup seluruhnya. Kejujuran berlaku pada al-qasd, yaitu tujuan atau niat. Sehingga seseorang ketika melakukan sebuah amalan, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dalam beramal, tujuan dalam berdakwah, tujuan dalam mengajar, tujuan dalam menyampaikan kebenaran, tidak lain dan tidak bukan dia jujur kepada Allah. Dia ingin menyampaikan agama Allah, ingin menjadikan kalimat Allah yang tinggi dan menjadi yang menang. Dia mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah as-sidqu fil qasdi, kejujuran dalam hati, dalam tujuan dan niat. Dan ini yang terpenting. Nah, sehingga engkau jujur dalam dakwahmu. Engkau tidak mengharapkan apa-apa dalam dakwah ini kecuali mardhatillah. Engkau mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dari karamatih, dan engkau menginginkan negeri kemuliaannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ketika engkau memiliki tujuan yang mulia ini, ya, pasti dakwahmu akan maksimal. Naam. Seluruh anggotanya akan terkumpul dan kekuatan yang kamu miliki di dalam berdakwah akan sempurna. Sehingga engkau memiliki quwwatul azimah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, engkau memiliki tekad yang kuat, semangat yang membara, dan juga memiliki kesungguhan, dan engkau akan pantang menyerah ketika niatmu apa? Tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu fil qawli, demikian pula jujur itu berlaku pada ucapan. Sehingga kamu tidak berdusta. Engkau tidak pernah menyebarkan berita-berita dusta atau hoax-hoax. Nah, engkau menyampaikan sesuatu seperti faktanya, dan engkau akan berhati-hati di dalam menyampaikan atau meneruskan sebuah berita sebelum kamu cross-check tentang kebenarannya. Nah, ya, oleh karenanya seseorang yang suka menyampaikan berita tanpa meneliti, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ahadul kadzibain, dia adalah salah satu orang yang berdusta. Walaupun bukan dia yang berdusta, tetapi dia setiap mendengar sesuatu langsung dia sampaikan tanpa melihat dan mengcross-check dan meneliti kebenaran dan keabsahan berita tersebut. Nah, maka kamu salah satu orang yang berdusta. Karena bisa jadi berita itu berita dusta. Ya, ternyata berita apa?
dusta dan tidak benar. Dan kamu sebarkan, berarti sama. Kamu juga seperti orang yang menciptakan kedustaan tersebut. Nah, dia sampaikan ke sana, ke sini, dan seterusnya yang akan merusak barisan salafiyin, merusak keakraban, kedekatan, dan ukhuwah persaudaraan, ya, al-muslimin, kaum muslimin, memecah belah barisan mereka. Nah, sehingga as-sidqu yakunu kadzalika fil qaul. Kejujuran itu berlaku pula dalam ucapan. Nah, maka apa yang kau sampaikan adalah sesuai dengan fakta dan realita. Kalau kamu ragu, nah, jangan kamu sampaikan, teliti dulu. Kalau seandainya sebuah berita sudah jelas kebenarannya, itu pun harus ditimbang dulu. Apakah berita ini boleh disebar atau tidak boleh? Apalagi yang berkaitan dengan keburukan ataupun aib saudara kita. Maka kita diwajibkan untuk menutupi aib saudara kita tersebut. Bahkan ketika engkau menyebarkannya, walaupun itu benar, nah, maka engkau akan diazab dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang suka untuk ataupun suka aib saudaranya tersebar, ya, ini adalah orang yang mendapat ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar kita suka ketika ada aib saudara kita apa? Disebarkan, tersebar kemana-mana. Apalagi orang yang menyebarkan, kira-kira dosanya bagaimana? Bukan kamu yang menyebarkan, sekedar kamu suka kalau ada aib saudaramu, fahisyah, ya, kekurangan saudaramu tersebar kemana-mana, oh kamu suka, menikmati. Ini mendapat ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebar sebuah berita buruk di tengah-tengah orang yang beriman, mereka akan mendapatkan laknat dan mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kiranya orang yang menyebarkannya? Falaisa kullu ma yu'lamu yuqal wa likulli maqamin maqal wa likulli maidanin rijal. Maka tidak setiap sesuatu yang kita ketahui boleh untuk disampaikan. Setiap kondisi ada solusinya. Dan setiap bidang ada ahlinya. Kalau kamu bukan ahli di bidang tersebut, jangan kamu terjun ke dalamnya, karena kamu akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Serahkan kepada ahlinya. Naam, wa hakadha yakunul qasdu fil amal, yakunu sidqu fil amal. Demikian pula kejujuran itu berlaku dalam perbuatan. Kamu juga harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak suka berakting dan berdrama. Kalau dakwah jujur, dakwahnya lillah. Jangan seolah-olah kamu adalah seorang pejuang, ternyata kamu punya tujuan-tujuan busuk di dalam berdakwah. Naam. Jangan seolah-olah kamu baik di depan saudaramu, menyapa, mengucapkan salam. Naam, tetapi ternyata di belakang membuat makar, menyebarkan keburukan-keburukan saudaranya. Mana kejujuran? Seorang dai harus menjadi apa? Panutan dan qudwah, contoh. Nah, di depan senyum, di belakang apa? Membikin rencana-rencana buruk untuk menjatuhkan saudaranya. Nah, saya ulang-ulang karena ini terus terjadi. Karena memang syaitan, ya, itu bersemangat untuk melakukan hal itu. Inna syaitana qad ajisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk mengajak orang-orang yang salat di Jaziratul Arab, di Makkah, di Madinah, untuk menyembah mereka. Sudah tidak bisa. Orang sudah tahu kalau itu apa? Perbuatan kufur. Jadi mereka sudah putus asa.
Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi mereka terus bersemangat untuk tahrish, mengadu domba, membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Ini seperti ini. Nah, kamu harus jujur ya akhi. Di depan, di belakang sama. Jangan di depan senyum-senyum, sapa, tegur. Tetapi di belakang macam-macam. Ada saja. Nah, bertakwalah kepada Allah dan jaga lisanmu dan sikapmu. Berlaku jujurlah dalam niatmu, dalam tujuanmu, dalam ucapanmu, dan dalam perilaku dan amalanmu. Demikian pula dalam beribadah kepada Allah, engkau harus jujur. Tidak punya niat-niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bermuamalah juga demikian. Bergaul, bermuamalah, kamu dituntut untuk apa? Jujur. Inilah sebuah akhlak yang begitu mulia, yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang selalu bersemangat untuk berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh kejujuran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita semua dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan sikap-sikap yang baik, dengan perilaku-perilaku yang baik, dengan moral-moral yang baik. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekokohan kepada kita semua di atas kebenaran, dan memberikan istiqamah kepada kita semua di atas kebenaran tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.